Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian? Semoga walaupun kita tetap di rumah aja, kita selalu diberi kesehatan dan semangat untuk belajar ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar kembali di tema F. Kalian sudah siapkan bukunya 3F? Nah, jika kalian sudah, silahkan dibuka subtema 3 pembelajaran 1 dan 2 ya. Tapi ingat, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita harus melakukan pembiasaan baik, yaitu sholat duha dan murojaah serta sarapan. Dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran 1 di sana kita akan belajar tentang energi alternatif. Jika kemarin kita sudah belajar tentang berbagai energi, sumber energi, serta perubahan energi, nah hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Pernah dengar energi alternatif? Jika sudah pernah, alhamdulillah. Namun jika belum, kita insya Allah akan belajar sama-sama hari ini ya. Apa sih energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Nah, pada subtema sebelumnya kita sudah belajar tentang bahan bakar fosil, ya kan? Bahan bakar fosil masih ingat? Iya, benar sekali. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang mati sejak jutaan tahun yang lalu. Teman-teman tahu tidak bahwa pembentukan bahan bakar fosil ini membutuhkan waktu yang sangat lama loh. Nah, apabila kita tidak berhemat, maka bahan bakar tersebut tentu lama-lama akan habis kan? Nah, karena lama-lama akan habis, maka bahan bakar fosil juga disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk itulah diperlukan sumber energi alternatif untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil tersebut. Kira-kira energi alternatif apa ya yang dapat menggantikan bahan bakar fosil? Namun sebelum kita mengetahui energi alternatif yang dapat kita gunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil, kita harus terlebih dahulu tahu ciri-ciri energi alternatif. Nah, ciri-ciri energi alternatif itu yang pertama, energi alternatif dapat digunakan berulang-ulang. Kemudian jumlahnya berlimpah serta pengolahannya tidak merusak alam dan tidak berbahaya alias aman dan tidak menimbulkan berbagai penyakit akibat pengolahannya atau penggunaannya, serta ramah lingkungan atau tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Semakin berkembangnya teknologi, kini manusia sudah mengembangkan beberapa energi alternatif. Di antaranya energi alternatif yang sedang dikembangkan pada saat ini adalah energi matahari, energi angin, dan energi air. Yang pertama ada energi matahari. Matahari merupakan sumber energi paling utama di alam semesta. Pada mulanya, cahaya matahari dikenal hanya untuk menjemur pakaian saja. Namun, seiring berkembangnya teknologi, saat ini cahaya matahari dapat digunakan untuk memanaskan air atau menghasilkan listrik. Energi yang dihasilkan oleh matahari ini juga biasa disebut energi surya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa energi yang dihasilkan oleh matahari juga disebut energi surya. Nah, pada pembangkit listrik tenaga surya atau yang disebut dengan PLTS, digunakan alat yang disebut dengan panel surya. Nah, apa sih panel surya itu? Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya serta berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, teman-teman, selanjutnya ada energi angin. Kalian tahu tidak? Energi angin ternyata telah digunakan oleh manusia sejak berabad-abad lamanya. Energi angin dulu digunakan untuk menggerakkan kapal
pompa layar dan kincir angin untuk menggiling padi, sagu, dan gandum. Namun saat ini energi angin digunakan sebagai pembangkit listrik. Angin digunakan untuk memutar turbin. Nah teman-teman, untuk pengertian turbin bisa kalian baca pada layar yang tertera ya. Gerakan turbin diteruskan ke sebuah generator. Selanjutnya, generator akan membangkitkan listrik. Nah teman-teman, pembangkit listrik tenaga angin atau yang sering disebut dengan PLTB sangat ditentukan oleh kecepatan angin dan juga oleh panjang baling-baling turbin. Semakin panjang baling-baling yang dimiliki suatu turbin, semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya bagaimana cara kerja energi angin, yuk sekarang kita sama-sama lihat video penjelasan tentang energi angin berikut. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik. Nah teman-teman, energi selanjutnya adalah energi air. Kita sudah tahu bahwasanya air yang mengalir merupakan sumber energi gerak yang tidak cepat habis dipakai. Energi air yang mengalir dihasilkan oleh air sungai atau air terjun. Energi gerak air tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Tahukah kalian, energi listrik yang dihasilkan dari air yang mengalir disebut energi hidroelektrik. Bagaimana cara menghasilkan energi hidroelektrik? Yuk kita cari tahu caranya. Tenaga yang dihasilkan air digunakan untuk memutar turbin. Nah tadi keterangan turbin sudah ada pada slide video sebelum ini ya. Turbin yang berputar menyebabkan generator listrik bekerja. Nah, generator tersebut dapat menghasilkan listrik yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sumber energi listrik secara besar-besaran diperoleh dari PLTA. Kalian tahu singkatan dari PLTA? Iya, benar sekali. PLTA singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. PLTA biasanya dibuat di bendungan sungai atau waduk. Nah teman-teman, negara kita kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi energi alternatif. Negara kita juga saat ini sedang berusaha untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi alternatif loh. Nah diantaranya ada pembangkit listrik tenaga surya, itu berada di PLTS Bangli, tempatnya di Bali. Ada pembangkit listrik tenaga bayu atau angin atau bisa disebut dengan PLTB, itu ada di Pantai Samas di Bantul, Yogyakarta. Dan ada juga pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ada di wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Kita sebagai manusia hendaknya selalu memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya. Begitulah Tuhan menciptakan energi. Tuhan menciptakan energi dan sumber energinya seperti cahaya matahari, air, dan angin untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semua sumber energi yang diciptakan Tuhan harus kita gunakan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, keberadaan sumber energi haruslah tetap tersedia. Ketersediaan sumber energi hanya dapat terwujud bila kita melakukan pelestarian energi. Nah, di sini ada beberapa cara untuk melestarikan energi. Apa saja di antaranya? Yuk kita simak.
Yang pertama ada menjaga tanah agar tetap subur. Nah, ini penting sekali teman-teman. Dengan tanah yang subur, maka tumbuhan akan mendapatkan zat hara yang cukup. Jika zat haranya cukup, maka sumber makanan kita yang dari tumbuhan tersebut akan tetap terjaga. Dan yang kedua, ini juga sangat-sangat penting, tidak membuang sampah atau limbah ke sumber air seperti kali, sumur, selokan, dan lain sebagainya. Kemudian mengurangi polusi udara, misalnya dengan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda. Nah, sepeda ini selain ramah lingkungan juga membuat badan kita tetap sehat. Yang terakhir, berhemat dalam menggunakan energi, terutama bahan bakar minyak, karena bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menghemat bahan bakar minyak terutama. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang pemanfaatan energi angin. Nih, perlu kita ketahui, di lautan, sejak zaman dahulu, energi angin telah banyak dimanfaatkan. Pada masa sebelum ditemukannya mesin kapal, energi angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal layar. Angin yang berhembus akan menekan layar sehingga kapal pun melaju dengan baik. Sementara itu, di daratan, energi angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Kincir angin ini dihubungkan dengan alat penggiling sagu dan gandum biasanya. Nah, di Indonesia sendiri, pemanfaatan energi angin seperti ini masih dilakukan di daerah-daerah pantai. Untuk apa sih? Nah, di daerah pantai, gerakan kincir angin dihubungkan dengan pompa untuk mengalirkan air laut ke tambak-tambak garam, sehingga para petani garam menghasilkan garam yang bagus. Dan pada masa sekarang, pemanfaatan energi angin lebih ditingkatkan lagi. Pemanfaatan energi angin sekarang ditingkatkan untuk menghasilkan energi listrik. Bahkan di negara-negara maju, pemanfaatan energi angin telah dilakukan sejak lama. Nah, teman-teman, Indonesia sendiri tidak kalah dengan negara-negara yang lain. Indonesia telah mengambil langkah dengan mendirikan beberapa pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Salah satunya ada di Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Dengan kekuatan 30 turbin angin, PLTB Sidrap mampu mengaliri listrik ke 70.000 rumah-rumah warga loh. Keren kan? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu energi alternatif adalah angin. Energi angin tidak tampak oleh mata. Untuk dapat membuktikan energi angin, mari kita membuat layang-layang dengan langkah-langkah berikut. Ingin tahu cara membuat layang-layang? Yuk simak video berikut ini.
teman-teman, untuk membuat sebuah karya layang-layang kita tentunya memerlukan waktu. Nah, coba kalian tentukan waktu membuat karya atau layang-layang dengan cara berlatih di halaman 88. Di situ bagian A, ayo berlatih. Nah, kalian bisa belajar tentang menentukan waktu pada soal cerita berikut. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan tadi bisa dapat kalian pahami ya. Dan jangan lupa untuk tugas, nanti jika sudah paham, jika sudah selesai, tolong kirimkan kepada Bu Guru. Ingat, tepat waktu ya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.